Mau seberapa besar amal yang kita lakukan, sholat sepanjang malam, sholat isya misalnya, satu rakaatnya 5 juz, jadi 2 rakaat menjadi 10 juz, sampai baru selesai itu ketika mau subuh misalnya, nggak diterima oleh Allah, ya menjadi sia-sia. Nah maka doa yang diberikan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah amal kami ini ya Allah. Sehingga mudah-mudahan atas doa yang kita panjatkan kepada Allah, walaupun banyak sekali kekurangannya, kalau misalnya dilihat dari awal takbiratul ihram sampai salam, mana banyaknya lalainya kita itu, atau banyaklah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hari harus kita muhasabah itu. Bahkan dalam sholat itu kita harus ingat juga, pas waktu lalai ingatkan lagi. Kalau dicuri oleh setan, ambil lagi, kata Rasul. Hatimu dicuri setan, ambil lagi. Makanya ada setan khusus namanya khonzab. Khonzab itu siapa dia itu? Setan yang bertugas menggoda orang sholat. Makanya pas sholat itu ingat ini, ingat itu, kata setan. Maka kita berlindung dulu. Kalau di rumah dasim, banyak jenisnya itu, setan-setannya itu. Nah, insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan sebentar lagi. Sekarang sekitar sudah masuk tanggal 25 Sya'ban. Memang ada terjadi perbedaan ya antara di Indonesia, perhitungan tanggal Indonesia dengan yang internasional. Beda 1 hari. Kita nggak tahu, kalau Muhammadiyah sudah memutuskan hari Kamis. Kalau pemerintah yang mana dinahkodai oleh Nahdlatul Ulama belum, nunggu ru'yah dulu, nunggu melihat hilal dulu. Nanti di hari apa ya, hari Rabu atau Selasa sidangnya itu. Nah, sebagaimana yang sudah sempat waktu khutbah kemarin dibahas, jadi sebelum kita masuk bahasan kita bahas sedikit aja. Kata Allah itu apa? Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan berpuasa atas kamu sebagaimana diwajibkan orang-orang atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi puasa mudah-mudahan menjadikan orang yang berpuasa tersebut bertakwa. Kenapa begitu? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Jadi secara tidak langsung Allah menyuruh kita berpuasa agar kita ini menjadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mulia di sisi karyawan, siapa itu? Ya bosnya, direkturnya misalnya. Dalam satu divisi yang paling mulia ya kepala divisi itu menurut karyawan itu. Dalam satu perusahaan ya direktur itu, dia yang punya perusahaan. Nah, ini yang memiliki semuanya. Tiada sesuatu apapun kecuali dia memilikinya, tanpa ada sekutu, tanpa ada koalisi, dia sendiri. Nah, dia ingin menjadikan yang berada di bawah kekuasaannya itu paling mulia di sisinya. Dengan cara apa? Dengan cara bertakwa. Maka takwa itu, kata Rasulullah SAW, hahuna, takwa itu berada di dalam hati. Nggak bisa dilihat secara zahir. Jadi takwa itu bukan di mulut. Ada orang yang berkata manis sekali kata-katanya, bagus sekali misalnya, lantang sekali misalnya. Apakah dia termasuk orang yang bertakwa? Jawabannya belum tentu, karena takwa itu ada di dalam hati. Orang yang paling mulia di dunia ini adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling mulia di akhirat adalah orang yang paling bertakwa. Makanya tiada bekal yang paling bagus kecuali takwa. Nah, makanya bulan Ramadan ini 1 bulan kita masuk di madrasah Ramadan, mudah-mudahan
kita bisa menjalankan semua latihan-latihannya, ibadah-ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan nanti setelah keluar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, maka harusnya kita bisa masuk di dalam bulan suci Ramadan ini sehat lahir batin, sehat jasmani. Kalau kita nggak sehat secara jasmani, berpengaruh nanti ibadah kita, tetapi tidak terlalu berpengaruh. Yang paling membuat berpengaruh itu kalau kita memasuki bulan suci Ramadan, sakit rohani kita itu. Rohani kita sakit, iman kita sakit. Kenapa bisa sakit? Karena kita sendiri yang membuat itu. Bagaimana dia bisa sakit itu? Dengan menyelisih perintah-perintah Allah. Maka ada satu amalan, itu amalannya simpel sekali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Barang siapa, kira-kira begini maknanya itu. Barang siapa yang melihat ila mahasini imra'ah, siapa yang melihat kepada kecantikan seorang perempuan, lalu kemudian dia menundukkan pandangannya pada saat dia melihat untuk pertama kali, dia lihat langsung tundukkan, lihat langsung tundukkan. Jadi di riwayat yang lain itu jangan ikuti pandangan itu dengan pandangan yang lainnya, karena pandangan yang pertama itu kita nggak dicatat sebagai dosa, ditoleransi, tapi pandangan yang selanjutnya baru dicatat. Jadi bukan pandangan pertama nikmat, pandangan kedua apa namanya rezeki ya. Nah, bukan begitu. Jadi pandangan pertama kita nggak dicatat, pandangan selanjutnya baru dicatat, maka jangan ikuti. Jadi siapa tadi yang melihat kepada kecantikan seseorang perempuan lalu kemudian dia menundukkan pandangan yang pertama, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mencatatkan untuknya sebuah amalan, sebuah pahala yang akan menjadikan hatinya itu sejuk, tentram, damai. Dia akan merasakan halawataha, dia akan merasakan manisnya itu. Pas kita misalnya naik kendaraan, naik motor misalnya, nggak sengaja lihat langsung tundukkan yang pertama, langsung itu hati kita dikasih oleh Allah halawataha tadi itu. Nah, itu yang akan menjadikan dia ini menjadi sehat. Tapi kalau misalnya kita tumpuk-tumpuk, maksiat itu menjadikan dia berkarat. Maka pas masuk bulan suci Ramadan, lewat kita itu, nggak bertemu dengan Lailatul Qadar. Walaupun misalnya bertemu tapi nggak disapa oleh Lailatul Qadar itu. Ada seorang bupati datang ke sebuah daerah. Apa dia sapa semua orang di daerah tersebut? Tidak, dia tidak sapa semua orang di sana, enggak. Dia sapa orang-orang spesial saja. Misal kalau dia datang ke masjid sini, ya pasti dia sapa ketua DKM-nya pasti, pengurus-pengurusnya pasti, atau orang-orang yang terlibat dengan kedatangan dia di sini, pasti itu yang dia sapa. Enggak semua orang dia sapa. Termasuk juga tamu agung nanti itu Lailatul Qadar, enggak semua disapa. Nah, maka persiapkan hati kita dengan baik, fisik kita dengan baik. Nah, mudah-mudahan nanti kita termasuk di antara orang-orang yang bertakwa. Takwa itu ada satu contohnya. Jadi ada namanya Ibrahim bin Adham. Ini saya ceritakan kemarin waktu khutbah Jumat. Dia itu tidur di Masjidil Aqsa, di bawah batu Kubbatu Sukhra. Jadi ada Sukhra, ada batu tempat Nabi Muhammad meletakkan kakinya terus kemudian Mi'raj. Dia tidur di sana, didatangi dua orang malaikat. Yang satu bertanya, siapa orang ini? Kata yang satunya, dia orang yang dihinakan oleh Allah, dia orang yang diturunkan derajatnya oleh Allah. Lalu malaikat yang satunya bertanya, kenapa bisa? Padahal Ibrahim bin Adham ini dia meninggalkan kerajaannya. Dia meninggalkan kerajaannya karena kerajaannya itu berhalanya. Kita kemarin membahas tentang doa Nabi Ibrahim supaya dijauhkan dari berhala anak keturunannya itu. Karena banyak menyesatkan. Jadi berhalanya kerajaan ditinggalkan oleh dia. Dia kemudian menuntut ilmu, menjadilah dia salah satu di antara kekasih-kekasih Allah yang dimuliakan Allah. Tapi pas itu dia bermimpi. Jadi mimpinya orang-orang soleh itu, mimpinya orang-orang yang dimuliakan Allah itu sama seperti kondisinya itu dengan mimpinya para nabi, hanya saja levelnya yang berbeda. Setiap mukjizat Rasulullah SAW turun itu ke umatnya itu, hanya saja levelnya berbeda. Levelnya saja yang berbeda, tetapi mukjizatnya itu turun.
Makanya siapa yang menghafalkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia menyimpan di dalam dadanya itu kenabian. Hanya saja tiada nabi setelah Rasulullah SAW. Semua mukjizat Rasulullah turun ke umatnya dengan level yang berbeda, termasuk mimpi ini, ar-ru'ya as-salihah, ar-ru'ya as-sadiqah. Lain halnya dengan orang yang suka berbohong. Maka karena dia suka berbohong, mimpinya pun bohong. Tapi kalau orang yang suka jujur, nggak pernah dia bohong, maka dia dicatat oleh Allah sebagai orang-orang jujur. Mimpinya pun jujur. Dia bermimpi ketemu kedua orang malaikat. Yang satunya tadi ngomong begitu. Terus kemudian malaikat yang satunya nanya, kenapa kok bisa dia dihinakan itu? Kata malaikat yang satunya, dia beli kurma. Terus nggak sengaja ada 2 biji kurma jatuh ke dalam kantongnya itu, punya orang lain, punya tukang sayur. Tapi nggak dikembalikan. Dia belinya itu di Basrah. Dia lagi di Masjidil Aqsa. Jarak antara Masjidil Aqsa dengan Basrah itu 1.500 km kurang lebih. Jaraknya itu 1.500 km. Kalau jalan kaki itu kurang lebih sekitar 13 hari baru sampai, nggak berhenti-berhenti tapi. Akhirnya apa? Dia terbangun, dikembalikan lagi, diambil lagi 2 biji kurma itu, diletakkan ke kantong tukang sayur itu, 2 biji. Jadi dia bergerak dari Masjidil Aqsa ke Basrah berjarak 1.500 km kurang lebih hanya untuk mengembalikan 2 biji kurma. Lalu kemudian dia tidur lagi kembali lagi dia ke Masjidil Aqsa, terus kemudian dia tidur lagi di sana, bermimpi lagi dia. Sama, yang satu nanya, siapa orang ini? Kata malaikat yang lain, derajatnya sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke orang-orang yang ditinggikan. Nah, itu takwa itu. Itu takwa itu. Kalau Syekh Abu Yazid Al-Bistami, Syekh Toifur lebih ngeri lagi. Dia beli parfum di Hamzan, dia kembali ke Bustom. Itu juga sama, jaraknya jauh itu, sebuah daerah di Iran itu. Di parfumnya itu ada semut. Parfumnya itu ditimbang. Parfumnya ditimbang, dia beli sesuai dengan takaran timbangannya itu. Ada semut, bukan dia juga yang masukin semut itu. Dikembaliin sama dia itu. Jadi dari Bustom dia kembali ke Hamzan, ngembaliin, naruh lagi semutnya itu, dia orang itu. Nah, maka kata Rasulullah SAW, lam yakunir rajul minal muttaqin, seseorang itu tidak termasuk dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang benar takwanya itu, hatta sampai yad'a ma la ba'sa bihi, sampai dia meninggalkan sesuatu yang sebenarnya nggak apa-apa bagi dia, makhafatan ila ma bihi ba'sun aw kama qala, karena dia takut suatu saat nanti yang tidak apa-apa ini menjadikan dia bermasalah. Nah, maka kata Rasulullah SAW, takwa itu kumpulan dari segala kebaikan. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan diri kita dari doa-doa yang kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ya Allah berkahi kami di bulan Sya'ban. Kenapa kita minta berkahi? Keberkahan itu ifadatul khair, berlimpah ruahnya kebaikan itu. Jadi meluap-luap, membanjir kebaikan itu di dalam diri kita itu. Sehingga apa? Yang buruk-buruk itu nggak sempat masuk, kalaupun masuk keluar lagi, karena kebaikan itu membanjir, melimpah ruah. Setan itu bekerja, dia itu sekarang ini kerja keras, dia itu lembur dia itu, karena nanti bulan Ramadan dia diikat yang setan-setan jahat-jahat itu. Nah, maka kalau misalnya kita jeli untuk merasakan di dalam diri kita, itu serangannya berbeda. Serangan setan itu ketika bulan Rajab, bulan Sya'ban apalagi, itu besar itu ke orang-orang itu, sehingga dia memasukkan penyakit di dalam hati orang-orang itu. Entah itu permusuhan sesama saudaranya, permusuhan sesama anak istri, anak dan bapak, istri dan suami, permusuhan antara seseorang dengan Tuhannya. Loh, kok bisa? Ya, misalnya dia nggak setuju terhadap ketentuan Allah, macam-macam, supaya apa? Masuk penyakit di dalam hatinya. Terus ketika bulan suci Ramadan, dia nggak sempurna nanti ibadahnya itu karena hatinya sakit. Kalau kita sakit fisiknya nggak jadi masalah.
Tapi kalau misalnya sakit hati kita, nah ini yang menjadi masalah, itu masalah berat. Maka beruntung sekali orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saudara-saudara atau teman-teman yang mengingatkan dirinya akan aib dirinya itu. Dan beruntunglah orang-orang yang setelah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala aib dirinya dia terima itu. Nah, yang jadi masalah ada orang yang dia nggak punya teman yang mengingatkan dia tentang aib-aibnya itu, tentang busuk-busuknya dia, sehingga apa? Dia merasa sudah baik. Atau ada orang yang sudah diingatkan oleh saudaranya malah nggak mau terima. Nah, ini kata kalau kita baca di kitab Risalatul Qusyairiyah, Imam Qusyari itu mengutip sebuah kalimat itu, tiadalah Allah ingin meninggikan seseorang kecuali Allah tunjukkan aib-aib dirinya itu. Ditunjukkan oleh aib dirinya lalu kemudian dia berubah. Dan tiadalah Allah ingin menghinakan seseorang kecuali Allah tutup aibnya itu dari matanya itu. Dia merasa dia baik. Tapi setelah didatangi oleh malakul maut, dia tahu apa dia termasuk orang yang baik atau tidak. Nah, itu sedikit intermezzo, mudah-mudahan kita bisa nanti untuk memasuki beberapa hari lagi kita sehatkan hati kita ini, bersihkan, sambut dengan penuh kegembiraan, sambut dengan penuh sukacita bulan Ramadan yang akan sebentar lagi akan datang itu. Kita